اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab fikih jual beli dan harta haram yang kita kaji dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqihul Mufassirul Usuli Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam awal pembahasan terkait dengan jual beli. Dan tentu saja seseorang yang mengetahui tentang fikih jual beli ini akan memberikan kepada dia ilmu bagaimana bersikap terhadap harta. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara karakter yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seseorang itu hanya pandai urusan dunia tapi buta atau bodoh dalam urusan akhirat. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam surat Ar-Rum ayat ke-7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang zahir saja, yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai dengan kehidupan akhirat. Nah, ayat ini walaupun pada dasarnya adalah celaan untuk orang-orang kafir, namun dia bersifat umum terhadap semua orang yang hanya pandai urusan dunia sementara buta dalam urusan akhirat. Maka ini dari perkara yang tercela di dalam syariat. Harusnya seseorang itu tidak masalah bagi dia pandai dalam urusan dunia, akan tetapi dia pun harus pandai dalam agamanya, dalam urusan akhiratnya. Nah, disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia tapi jahil
bodoh dalam urusan akhirat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, innallaha yabghidu kulla ja'dhari jawadhin sakha fil aswaq jifatun bil laili himarun bin nahari alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Allah sangat membenci seseorang yang ja'dhari, yaitu orang yang sombong, jawab, yaitu seorang yang rakus, tamak, lagi pelit. Dia suka berteriak-teriak di pasar. Naam, dia tahu, pandai urusan dunianya, tetapi buta dalam urusan akhirat. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi dari sifat yang tercela, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan contoh orang yang pintar dunia tapi bodoh dalam urusan agama, sholat dan semisal itu. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wallahi, demi Allah, la balagha min ahadihim bidunyahu ayyuqallibad dirhama ala dhahrihi fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu ayyusalliya. Kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, ada orang di antara mereka yang ilmunya tentang masalah dunia itu sampai pada tingkatan ia bisa mengetahui sampai dalam perkara yang detail sekalipun, sampai dia tahu kadar berapa gram dirham itu hanya sekedar mengetuknya dengan ujung jarinya. Dulu mata uang manusia pakai dinar dan dirham berupa logam. Ada orang yang bisa mengetahui berapa kadar dirham sekedar mengetukkan ujung kukunya. Dia tahu, oh ini kadar peraknya sekian. Nah, sementara kata Nabi dia tidak paham tata cara sholat. Sementara kata Imam Al-Hasan Al-Basri dia tidak paham tentang tata cara sholat. Kalau urusan dan dunia, oh sangat mahir dia. Ya, kalau sekarang ini, ya ada sebagian orang yang Masya Allah dia bisa tahu ya, timbangan dari barang itu. Dia timbang-timbang dengan tangannya. Oh ini tidak sampai 1 kilo ini. Nah, oh ini kayaknya yang seperti ini tidak tercela pada dasarnya, tapi yang tercela dia sangat paham dalam urusan itu, sementara urusan sholatnya dia tidak paham. Harusnya apa? Tidak masalah kamu tahu tentang urusan itu, tapi jangan sampai lalai dalam urusan agama. Nah, ini yang tercela di sini. Dia bisa paham secara detail urusan dunia itu. Dia bisa menghitungnya, bisa merabanya. Ketika dia lihat pohon, misalnya buah, dia bisa perkirakan. Oh ini kalau dipetik ini sekitar ya mungkin 50 kilo dapat ini. Pas dipetik betul dapat 50 kilo. Hebat betul kan? Nah, karena apa? Sudah terbiasa. Tapi pas disuruh berwudu, oh dia buta sekali, nggak tahu tata cara wudu. Ini yang tercela yang seperti ini. Nah, itu yang disebut dalam ayat tadi, dia hanya mengetahui bagian luar dari urusan dunia, sementara urusan akhirat dia buta. Dia sama sekali tidak tahu. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kepada Allah agar tidak dijadikan orang yang puncak ilmunya dan perhatiannya hanya dalam urusan dunia. Doanya Nabi, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu sebagai
puncak harapan kami dan puncak pengetahuan kami. Ini diantara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, Nabi meminta kepada Allah ilmu tentang urusan agama. Nah, bahkan tidak ada doa yang Rasulullah SAW disuruh meminta tambahan terhadapnya selain meminta tambahan ilmu agama. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dalam surat Toha ayat 114. Dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ini satu-satunya doa permohonan tambahan yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran. Minta tambahan ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka sudah barang tentu seseorang mempelajari agamanya dengan baik, ya, agar jangan sampai dia buta dalam urusan agamanya. Terlebih kepada mereka-mereka yang berkecimpung dalam urusan dagang, dalam urusan jual beli, wajib bagi mereka paham dalam urusan yang seperti ini. Nah, sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau biasa berkeliling di pasar-pasar tempat orang berjual beli sambil membawa tongkat beliau. Lalu beliau usir para pedagang di pasar Madinah yang tidak paham fikih jual beli. Dan beliau ingatkan, la yabi fi suqina illa man yafqah. Tidak boleh ada orang yang berjual beli di pasar kami ini orang yang tidak paham fikih jual beli. Wa illa akala riba sya'a am aba. Sebab kalau tidak, dia pasti akan memakan riba, dia mau atau dia tidak mau. Ya. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di masa Imam Malik rahimahullahu taala disebutkan, kanal Imam Malik rahimahullah ya'murul umara fayajma'una tujjar wa suqah wa yu'ridunahum alaihi fa idza wajada ahadan minhum la yafqah akamal muamalat wa la ya'rif al halal min al haram aqamahu min as-suq. Ya, Imam Malik rahimahullahu taala, beliau perintahkan kepada gubernur Madinah untuk mengumpulkan para pedagang di pasar, lalu beliau mengujinya. Jika beliau jumpai, ya, ada orang yang tidak menguasai ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Islam dalam perdagangan, serta tidak mampu untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram, maka beliau melarangnya untuk berjualan di pasar. Dan beliau mengatakan, ta'allam ahkamal bai' wa syira'. Belajar dulu hukum-hukum seputar jual beli. Summa jelis fi suq. Lalu baru setelahnya duduklah di pasar ini. Fa inna man lam yakun faqihan akala riba sya'a au aba. Sebab orang yang tidak tahu, ya, orang yang tidak punya ilmu, yang tidak punya keahlian dalam urusan ini, maka dia akan memakan riba, ya, mau atau tidak mau. Ini kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwasanya dalam urusan seperti ini memang diperhatikan oleh syariat, ya, agar keberkahan seseorang di dalam berbisnis, berdagang, berjual beli itu bisa nampak di dalam kehidupannya. Sebab itu sangat berpengaruh pada dirinya, pada jiwanya, dan pada keluarganya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Terakhir kita singgung tentang ayat yang dibawakan oleh Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir
As-Sa'di rahimahullahu taala, ayat yang menjadi dasar kehalalan jual beli, di mana Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga hukum asal jual beli adalah boleh. Hukum asalnya. Sekalipun nanti pada kasus-kasus yang diperhadapkan pada jual beli itu, maka dia bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Ada jual beli yang sifatnya wajib, berdosa kalau tidak dilakukan. Apa itu? Misalnya membeli pakaian untuk menutup aurat dalam sholat. Apa hukumnya membeli pakaian? Hukum asalnya boleh. Tetapi kalau dia beli dengan maksud untuk menutup aurat di dalam sholat, maka wajib hukumnya beli pakaian dalam keadaan dia mampu melakukannya. Kenapa? Karena menutup aurat dalam sholat wajib, dan itu tidak bisa dia lakukan kecuali dengan membeli pakaian. Maka kaidahnya, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka itu pun wajib juga. Tidak sempurna kita menutup aurat kecuali dengan membeli pakaian, maka membeli pakaian untuk menutup aurat hukumnya wajib, khusus untuk menutup aurat di dalam sholat. Ini ikhwani fillah azan ya Allah wa ya. Terkadang jual beli itu hukumnya sunnah. Seperti misalnya dia membeli siwak untuk menggosok gigi. Nah, karena bersiwak hukumnya sunnah. As-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Bersiwak hukumnya sunnah, dan tidak bisa kita lakukan itu kecuali dengan membeli kayu siwak. Maka membeli kayu siwak hukumnya sunnah. Ma la yatimul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Apa yang tidak sempurna, hal yang disunnahkan kecuali dengannya, maka hukumnya juga menjadi sunnah. Terkadang jual beli itu hukumnya haram. Nah, ini banyak contohnya. Beli khomer, haram hukumnya. Menjualnya haram, membelinya haram. Ya kan? Kadang makruh. Misalnya membeli sesuatu yang kurang manfaatnya, atau membeli sesuatu yang dia tidak butuhkan sebenarnya, tapi dia beli-beli saja. Akhirnya apa? Masuk dalam israf. Israf itu berlebih-lebihan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan, sebab Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Baik. Perhatikan di dalam ayat yang mulia ini, Allah mengatakan, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka lawan dari jual beli adalah riba. Ingin selamat dari riba, lakukan jual beli. Sebab orang-orang musyrikin, mereka dahulu di masa jahiliyah berusaha menyamakan antara jual beli dengan riba. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama seperti riba. Padahal tidak sama. Allah tegaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, sementara riba Allah haramkan. Apa perbedaan yang paling nampak dalam jual beli dengan riba? Perbedaannya dalam komoditasnya. Dalam komoditasnya
Kalau jual beli di situ yang bermain adalah barang, jasa atau manfaat. Tukar menukar dengan hal tersebut, itulah jual beli. Sementara riba yang bermain di situ adalah uang dengan uang, bukan barang. Kalau uang dengan barang jual beli dia. Tapi kalau sudah uang dengan uang, melahirkan uang dan uang, itulah riba. Itulah riba. Nah, itulah perbedaannya. Dan nanti akan dijelaskan secara lebih mendetail tentang bagaimana itu riba. Iya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah Syekh menyebutkan ayat yang mulia ini di surat Al-Baqarah ayat 275, beliau mengatakan, fajami'ul a'yan, maka semua benda, semua barang, min aqarin, baik berupa aqar, properti. Aqar itu segala harta yang tidak bisa dipindahkan. Harta yang tidak bisa dipindahkan. Contohnya apa? Harta yang tidak bisa dipindahkan seperti rumah, tanah, sawah. Harta kan tapi tidak bisa dipindahkan, tidak bergerak. Harta yang tak bergerak. Nah, wahayawanin atau hewan. Hewan juga menjadi harta, khususnya pada hewan ternak. Ya, yang memang nanti menghasilkan jual beli. Dia ternakkan hewan, kambing, sapi, ya, atau pada jenis unggas, burung-burung. Nah, itu punya nilai harta. Wa asad. Asad artinya semua perabotan rumah tangga. Nah, semua perabotan rumah tangga yang pada umumnya digunakan. Dan semua ada yang ada di dalam rumah kita. Itu asas namanya. Sehingga semua barang-barang yang bermanfaat. Nah, seperti ya semua furnitur yang ada di dalam rumah kita, perlengkapan rumah, ya, pakaian masuk di dalamnya, bejana-bejana, nah, makanan-makanan pun masuk di dalamnya. Asas. Kata beliau, maka semua itu yajuzu iqa'ul uqudi 'alaiha, boleh untuk terjadi akad padanya, boleh untuk diakadkan, ditransaksikan dalam jual beli. Kapan? Idza tammat syurutul bai', apabila telah terpenuhi syarat-syarat dalam jual beli. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat dalam jual beli. Nah, kalau sudah terjadi akad transaksi jual beli atau terjadi akad sewa menyewa dan semisal itu, maka akad itu akan sah kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Dan nanti kita sebutkan ada 7 syarat dalam jual beli itu. Syurutul bai'. Di sana ada syurutul bai', syarat jual beli, ada juga syurutun fil bai', syarat-syarat dalam jual beli. Nah, itu berbeda. Kalau syurutul bai' ini memang yang ditetapkan oleh syariat. Ada 6 atau 7 syarat. Kalau syurutun fil bai', syarat dalam jual beli ini yang ditetapkan oleh 2 orang yang melakukan transaksi, si penjual atau si pembeli, sesuai dengan kesepakatan mereka. Nanti akan datang pembahasan tentang ini. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, sebelum kita membahas lebih jauh tentang syarat jual beli, terlebih dulu kita akan sebutkan rukun dalam jual beli. Apa rukunnya? Di dalam setiap pembahasan dalam ibadah khususnya ada rukun, ada syarat.
Jual beli juga begitu. Ada rukunnya, ada syaratnya. Rukun ini kan harus ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin ada jual beli. Rukun jual beli menurut mayoritas ulama ada 3, dan nanti bisa berkembang jadi 6. Yang pertama, sighah. Sighah itu ijab kabul. Nah, ijab kabul itu bukan hanya dalam nikah aja ternyata. Dalam jual beli ada juga ijab kabulnya. Maksudnya apa ijab kabul dalam jual beli? Serah terima. Ijab itu dari penjual mengatakan saya jual barang ini, itu ijab. Kabul dari pembeli, saya terima. Nah, itu namanya sighah, akad, yakni serah terima, baik dengan lisan atau dengan perbuatan. Terkadang tidak harus dengan lisan, dengan perbuatan pun bisa. Ada orang datang ke toko, dia ambil barang-barang, setelah itu dia datang ke kasir, dia serahkan uang, kemudian petugas kasir ya mendata barang-barang yang dibeli, setelahnya keluar struknya, dibayar, kemudian dikasih angsurannya. Setelah itu pergi tanpa ada satu patah kata pun di antara mereka berdua. Sah nggak jual belinya ini? Sah. Ini dengan perbuatan. Berbeda dengan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i tidak sah ini. Nah, repot juga kalau nanti di madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i tidak sah. Harus ada ijab qabul. Harus penjual mengatakan saya jual ini. Si pembeli, ya saya terima, baru sah. Menurut madhab Syafi'i. Tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak. Bai'ul mu'atah, jual beli mu'atah, ya itu sah, walaupun dengan perbuatan saja. Walaupun dengan perbuatan. Nah, ini ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Itu rukun yang pertama. Ada ijab, ada qabul, sighah. Yang kedua, al-aqidan. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli. Harus ada penjual, ada pembeli. Kalau hanya ada penjual nggak ada pembelinya, nah mungkin terjadi jual beli kan? Ada pembeli, nggak ada penjual, nggak mungkin ada jual beli. Harus ada dua-duanya, penjualnya dan pembelinya. Nah, kemudian syarat atau rukun yang ketiga, al-ma'qud alaihi, yaitu barang yang ditransaksikan. Barang yang ditransaksikan. Barang yang ditransaksikan di sini mencakup thaman wa muthamman. Uang dengan barang atau barang dengan barang. Ini ikhwani fiddin. Baik. Jadi ada berapa rukunnya tadi? Ada 3. Yang pertama, ijab qabul. Yang kedua, dua orang yang melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada barangnya. Iya, ada barangnya. Umumnya bai'ul mutlaq, dalam jual beli yang biasa terjadi, si pembeli memegang uang, si penjual memegang barang, kemudian diserah terimakan. Itulah rukun jual beli. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik, di sini Syekh menyinggung tentang syarat jual beli. Namun sebelum itu, beliau menyinggung tentang masalah akad dalam jual beli. Ya kan? Di mana beliau mengatakan yajuzu iqa'ul uqudi 'alaiha idza tammati syurutul bai'. Semua barang-barang tadi yang halal dimanfaatkan, boleh untuk dimanfaatkan walaupun tanpa ada keperluan darurat, ya, dan tanpa ada keperluan di dalamnya, boleh untuk dilakukan akad. Akad itu sekali lagi transaksi yang mengikat
antara penjual dan pembeli. Nah, ulama membagi akad itu menjadi 3 atau 4. Yang pertama ada aqdul muawadhah, akad muawadhat. Ini dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, yang di dalamnya berusaha untuk mengambil keuntungan. Kalau dibahasakan dengan akad komersil, akad komersil yang memang tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, itu yang pertama, akad komersial. Yang kedua ada namanya akdul tabarruat, akad tabarruat. Ini namanya akad kedermawanan atau dibilang akad sosial. Ini berbeda dengan akad komersial. Kalau akad sosial kedermawanan bukan untuk mencari keuntungan dunia, tetapi semata untuk menderma dan mengharapkan balasan dari Allah. Nah, ini dalam masalah akad ini masuk di dalamnya memberi utang, sedekah, hadiah, hibah, wakaf. Ini masuk dalam akad tabarruat. Ketika seseorang bersedekah, adakah yang dia harapkan? Tidak. Bahkan kalau dia harapkan balasan, sedekahnya bisa batal. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi hanya untuk mengharap wajah Allah. Kami tidak mengharapkan darinya suatu balasan, ini timbal balik, tidak, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi jangankan balasan, ucapan terima kasih pun tidak. Nah, itu orang yang ikhlas di dalam bersedekah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, itu akad tabarruat. Kemudian yang ketiga ada namanya aqdu at-tawsiqat, akad untuk menguatkan, tawsiqat. Nah, ini dalam pembahasan ini nanti akan dibahas tentang hukum gadai dalam pegadaian. Nah, ini ada hukumnya juga. Nanti dibahas tentang akad domanah, tentang memberikan jaminan. Akad tentang kafalah, ada kafil yang menjamin. Nah, ini dibahas. Nah, yang mana akad ini nanti bisa masuk dalam akad tabarru yang bersifat sosial dan bisa masuk dalam komersial. Dia hanya berfungsi untuk menguatkan. Orang misalnya berutang, ketika dia berutang, dia gadaikan motornya misalnya. Ini saya pinjam uangmu sebagai jaminannya motor saya ini. Nah, itu namanya akad tawsiqat. Iya. Tawsiqat ini bisa masuk dalam tabarru, juga bisa masuk, bukan hanya dalam jual beli saja. Dan ada yang keempat yang menambahkan dengan nama akad syarikat. Nah, ini dalam mudharabah, hukum bagi hasil. Berserikat, dua orang, satunya pemodal, satunya pekerja. Nah, maka untuk menjalankan usaha, ya, terkadang seseorang punya modal tapi dia tidak bisa bekerja. Ada orang yang bisa bekerja tapi tidak punya modal. Bergabunglah mereka ini. Nah, kemudian sambil mengatur kesepakatan untuk mencari keuntungan bersama. Nah, mungkin bisa 50-50, mereka bagi dua, dapat keuntungan kan. Yang bekerja satu orang ini saja, yang satu ini dia yang punya modal, dia kasih modal. Nah, boleh mereka melakukan perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Entah keuntungannya dibagi rata 50-50 boleh, atau misalnya si pekerja mau dikasih 60, yang pemodal 40, boleh. Asal ada kejelasan. Jangan akad musyarakat seperti itu kemudian tidak ada kejelasan. Nah, nanti bisa rawan jatuh persengketaan ketika bagi hasil.
Oh, kita harusnya bagi dua. Sementara yang pemodal tidak meniatkan seperti itu. Oh, enggak, kamu kan cuma bekerja, kamu 40. Atau sebaliknya nanti. Nah, ini nanti bisa muncul perselisihan. Kapan? Karena ketidakjelasan di dalamnya. Kalau akad syarikat ini sebenarnya masuk dalam akad komersil, harus jelas. Kalau tidak jelas, ini bisa menimbulkan perselisihan. Intinya begini, jangan sampai kita bergampangan dalam urusan ini. Karena rawan terjadi perselisihan, persengketaan. Ada orang begini, ketika dia mau membeli sesuatu, ya, dia bilang berapa harganya? Gampang aja lah, gampang aja, ambil aja dulu, gampang. Nanti kasih harga saudara lah. Oh, bagaimana caranya itu? Nanti pas dibayar ternyata kurang atau tidak sesuai keinginannya, terjadi persengketaan. Jangan seperti itu. Kalau mau bersedekah, ya bersedekah. Mau memberi, ya memberi, sudah. Tapi kalau jual beli harus jelas. Jangan sampai muncul goror. Jangan sampai dibilang gampang lah nanti aja. Cuman harga teman nantilah. Harga teman apa? Harus jelas. Ini namanya akad komersial, harus jelas. Tidak boleh ada goror di dalamnya. Maka dibedakan. Itulah, seseorang kalau tidak bisa membedakan antara akad komersil dengan akad sosial, kemudian dicampur adukan, ini pertama bisa memunculkan persengketaan, yang kedua bisa memunculkan riba. Ketika akad sosial mau dikomersialkan, riba sudah. Ya kan? Akad sosial seperti tadi apa? Ngutangin orang. Itu akad sosial, tidak boleh dia mencari keuntungan. Makanya para ulama menghukumi riba kalau ada orang yang mengutangin orang kemudian berbunga. Ini kan dia komersialkan, ya kan? Padahal tadi akadnya apa? Sosial. Akad sosial ya tetap sosial, jangan dijadikan komersial. Kapan kau jadikan akad sosial menjadi komersial? Disitulah riba. Disitulah riba. Nah, menganakkan uang istilahnya. Uang itu tidak beranak. Nah, kecuali kalau mereka bermain riba di dalamnya. Kalau dia berdagang, uang itu ya bertambah. Tetapi kalau dia menganakkan uang dalam artian dia bermain riba di situ, disitulah riba muncul. Ini ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Nah, tentang akad ini ada beberapa hal, insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.